Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita semua mungkin masih segar dalam ingatan sebagai satu pengetahuan, bukan sebagai satu pengenalan tentang seseorang yang bernama Harmoko, mantan Menteri Penerangan dan mantan Ketua MPR DPR di zaman Orde Baru. Dia dikenal oleh masyarakat, sebagian masyarakat dengan sebutan tangan kanan Soeharto. Dengan dia punya pernyataan yang selalu fenomenal menurut petunjuk Bapak Presiden. Dan tangan kanan Soeharto ini kita tahu pada tanggal 10 Maret 98 meminta Soeharto untuk menjadi presiden pada periode yang ke-7, dan pada tanggal 21 Mei tahun yang sama meminta Soeharto juga untuk mengundurkan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai rabi, Yesus punya murid-murid. Sebagai raja atau pemimpin, Yesus punya tangan kanan. Punya tangan kanan yaitu Rasul Petrus. Dan ketika Yesus yang sebagai pemimpin atau sebagai raja ini punya tangan kanan Rasul Petrus, dari 12 murid ditunjuk Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan sejak saat itu kita juga mengenal bahwa di Yerusalem beberapa tahun setelah Yesus meninggal muncullah gereja perdana atau gereja mula-mula di Yerusalem sekitar tahun 49. Lalu muncul di Antioquia orang-orang disebut Kristen pertama kali. Dan yang menarik Bapak Ibu, istilah-istilah tentang Nord Stream atau Nasarayoi, pengikut Yesus dari Nazaret, muncul di Antioquia. Tentang Kristen atau Kristianoi, pengikut Yesus Sang Kristus. Apapun istilahnya, ini adalah gereja perdana yang ada sampai detik ini pada generasi kita. Mari kita lihat Bapak Ibu dari bacaan ini yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Kepada gereja sampai pada zaman kita saat ini, Yesus berpesan dua hal. Pertama, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga untuk apa? Pertama, untuk waktu Tuhan. Kedua, untuk waktu hantu. Untuk waktu Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, maka kita berkenan. Untuk waktu hantu, supaya ketika pencuri itu datang, maka kita tetap aman. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah berjaga-jaga kita diminta untuk siap siaga atau selalu siap atau semper paratus. Selalu siap untuk apa? Untuk satu misi perutusan. Misi perutusan apa? Memberi makan. Gereja itu memberi makan. Oh iya pastor, ada dasarnya dik. Ingat, bukan pertama-tama memberi makan fisik, tetapi memberi makanan rohani, yaitu makanan kebenaran, makanan kasih, makanan iman dan lain sebagainya. Bukan pertama-tama, meskipun pada akhirnya kita juga sebagai gereja dengan landasan Tuhan Yesus katakan kepada para rasul, beri mereka makan. Tetapi bukan ini yang pertama-tama. Saudara-saudariku yang terkasih, memberi makan kepada orang lain atau kita harus saling memberi makan rohani sebagai gereja. Dan ini membutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Mengapa dikatakan doa yang sungguh-sungguh? Untuk mencukupkan apa yang kurang dalam diri orang lain, dalam diri sesama. Itulah mengapa dalam bacaan yang pertama
Paulus mengingatkan demikian, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menjadi hamba yang setia ketika kita belajar untuk saling memberi makan. Bukan pertama-tama sebagai seorang hamba yang mengambil alih status Rasul Petrus sebagai tangan kanan, tetapi sebagai seorang hamba yang menjadi perpanjangan tangan Allah. Untuk apa? Untuk memberi mereka yang lapar, untuk memberi mereka yang haus rasa kenyang, rasa dahaga akan firman Allah, sang kebenaran yang hidup. Semoga demikian.